kita mau briefing dulu sama Bang Ambon. Ini tasnya, tolong dipinggirin. Tolong dilelang dulu. Gue enak banget ini. Bisa bawa sampul gitu. Lauk. Dulu ini. Pertama naik ke Swanring, sedikit banyak bakal tak kenalkan gambaran tentang trek Swanring. Baik itu panjangnya trek, estimasi waktu, kearifan lokalnya, terus beberapa aturan yang wajib dan harus dipatuhi. Terus nanti apa ya? Ya semuanya lah nanti tak kasih tahu. Dikit nanti kalau ada yang kurang paham dengan bisa tanya. Oke, paling langsung saja non-sewu, tidak bisa saya berikan 100%. Mungkin nanti ada yang lupa, saya kasih gambaran dulu dari sini. Ini ada di base camp di tempatku, di rumahku. Di peta lama tapi tak update untuk zigzagannya. Jadi base camp ada di sini. Jangan menggunakan peta yang ada di bawah pun basecampnya ada di sini karena memang basecamp sebetulnya ya di sini. Karena yang sekarang ada di sini kan basecampnya ada di pertigaan ini sebetulnya basecamp utama, tapi ini peta lama. Dari sini jenengan sampai ke batas hutan itu bisa jalan mungkin 30-40 menit. Tapi kalau pengen menghemat tenaga juga waktu, jenengan bisa menggunakan jasa ojek sampai ke batas hutan. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh sebetulnya, dari sini ke batas hutan paling sekitaran 800-an meter lah. Sampai di batas hutan kami mohon jenengan, kami sarankan untuk salam dulu di situ, regroup, berdoa, salam dulu di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada orang ya jangan berharap ada jawaban. Ya bingung mas. Ayo salam. Jawaban saya turun lagi. Dari batas hutan naik lagi, ikutin jalur. Nanti di sepanjang jalur itu ada namanya patok pal HM, tingginya sekitar 1 meter, warnanya putih orange. Itu kalau malam kena sinar dia mantul karena ada spotlightnya, ada fluorescennya. Jadi di per 100 meter ada pal tersebut, HM1, HM2, HM3 dan seterusnya. Naik dari pos titik 0 HM atau batas hutan ini 200 meter kemudian pos 1 Lembah Lempong, ini kawasan hutan pinus. Jadi 200 meter dekat banget. Istilahnya sambil siul-siul santai itu bisa. Tapi nanti kalau dari sini ke sini siul-siul kayaknya nggak sempat. Napas. Dari pos 1 naik ngelewati beberapa lembah gosong. Non-sewu lembah gosongnya jangan lihat saya, agak sedikit rasis. Saya lembah gosong, eksotis. Waisudner. Lembah gosong, ikutin lagi, ketemu lembah Cemoro. Lembah gosong itu HM5, di atas HM5. Lembah Cemoro ini di atas HM9. Lembah Ngerijan ini di bawahnya lembah HM13. Lembah Mito nih HM16. Ya, HM16 naik lagi ketemu pos 2, itu nanti naiknya zigzagan ya, lewat 8. HM18 dan 19 lewatnya zigzagan. Ketemu pos 2 shelter bendera HM20. Ya, jadi pos 1 ini HM2, pos 2 itu HM20. Jaraknya 1,8 kilo karena per HM itu 100. Dari pos 2 shelter bendera naik di Lembah Singo ini HM21, naik sedikit ketemu pintu masuk Lembah Manding. Masuk di Lembah Manding ada kearifan lokalnya kami, uluk salam kembali di situ atau permisi di situ. Ya. Lembah Manding ada tulisannya Lembah Manding gitu aja. Dari Lembah Manding ikutin jalur, sudah ada tandanya kalau yang lurus ini sudah tertutup secara alami, memang tidak kita gunakan, terlalu berisiko, kita ambil ke kanan. HM22, 23 kembali ke trek itu HM24. HM24 ikutin jalur ketemu HM26, ada shelter sebelah kiri jalan yang digunakan kemarin untuk survive sih. Ya. HM26 naik sedikit ketemu pertigaan atau ini jalur, kita kasih tanda ke kanan, dengan jelas ada tanda ke kanan karena yang lurus ini juga tidak terkondisi aman untuk lewat.
HM27, 28 kembali lagi ke track pas di pertigaan ini 29, HM29 naik sedikit sekitaran 100 meter ketemu lagi pertigaan ke kanan atau jalan zigzag kanan ini HM30. Nah ini yang perlu perhatian kalau untuk terakhir-terakhir ini karena HM30 ini membutuhkan kesabaran ekstra dan kehati-hatian yang lebih. Nah terus terang kalau dari bawah sebelah kiri itu tebing, treknya selebar 1 meter lebih sedikit, sebelah kanannya itu jurang. Kemarin sempat ada video ada yang kepleset di situ, alhamdulillah nggak nyampe ke bawah. Nah, jadi perlu diperhatikan langkah kaki jenengan. Kemarin sempat kita kasih pagar, ternyata pagarnya dihajar angin, dihajar sama rontokan dahan-dahan dari atas, pagarnya sebagian hilang. Kita sedang mengusahakan itu untuk menutup kembali atau memasang kembali pagarnya tapi dengan yang lebih layak. Dari HM30 naik sedikit ketemu tanjakan. Ini kalau bilang ada yang bilang tanjakan mesra, ada yang bilang tanjakan penyesalan. Soalnya tanjakannya butuh tali. Dan kami kemarin saya secara pribadi memang sudah memasang 3 titik tali, tapi ternyata tinggal 1 titik tali ya. Jadi yang 2 titik dengan terpaksa sangat mesra dengan bergandengan tangan tarik-tarikan. Dan kemungkinan bakal menyesal karena kok tanggung banget naik turun jauh, naik kok nanggung ya, itu penyesalan di tengah-tengah. Jadi mau tidak mau diputuskan untuk naik ke pos 3 sebagai titik aman ya. 31 naik ke 32 setelah lepas dari HM32 menuju pos air. Jadi ini HM32 ke pos air ada beberapa jalan lingkaran, tapi treknya sudah jauh lebih enak, lebih baik daripada yang di bawah. Dalam arti kata bukan landai ya, tetap nanjak, tetap ini tapi tapakannya jauh lebih enak. Pos air ini HM34. HM34 ini sekaligus batas vegetasi, yang bawah ini hutan, yang atas ini sudah pintu masuk sabana. Jadi pos 3 itu di sabana. Nanti dari pos air dengan ikutin zigzag kan, itu dari ini ada pipa paralon putih melintang, itu abaikan saja karena itu milik warga desa sebelah, jangan diganggu. Kalau yang terakhir itu ya pipa paralon. Kalau yang terakhir itu pipa paralon itu sudah terkondisi tidak mengalir air dan itu sudah dinaikkan seperti itu di tali. Jadi pokoknya biarin aja, nggak usah diganggu. Ya. Ngapain juga mau ganggu? Ya, siapa tahu situ tangannya gatal pengen godain ini. Ya, ada pipa paralon melintang, lewatin aja, ikutin zigzag nanti ketemu PAU HM36 di tengah-tengah. Oh sorry, di pinggir jalan nggak mungkin di tengah, ketabrak kalau di tengah. PAU HM36 dari PAU HM35 naik, cuma naik itu sedikit, lalu datar sampai ke pos 3 HM36. Datar itu. Dasar sampai ya itu ada bonusnya lumayan lah. Diambil, kalau nggak diambil wah sayang banget. Salah satu bonus terenak ya. Dari pos 3 ini ada 2 tempat, yang atas dan yang bawah, tapi yang umum digunakan untuk camp yang bawah. Jadi ada dataran bawah, naik sedikit dataran atas. Yang paling aman digunakan dan paling umum digunakan yang bawah. Oke, ada lapangan D. Misalkan kalau 100 tenda ditata rapi pasti muat, tapi biasanya nggak ditata rapi, jadi agak mencar-mencar. Jadi silakan jenengan cari spot yang menurut jenengan itu bisa dikatakan nyaman, oke, nyaman untuk jenengan. Tapi jangan merambah wilayah yang masih rapat. Dalam arti kata masih ada rumput-rumputnya, ada pohon-pohonnya, bersihin jangan. Gunakan apa yang ada di situ, yang sudah tersedia di situ, oke. Dari pos 3 nanti di belakangnya lapangan ini ada jalan naik yang tembus ke Sabana 1. Jadi naik ketemu dataran itu ada tulisannya Sabana 1. Itu HM berapa aku agak lupa kalau yang setelah pos 3. Sabana 1 naik lagi ketemu Sabana 2 dataran, ketemu lagi naik dataran lagi, itu Sabana 3 sekaligus puncak Swanting. Ya. Jadi Sabana 3 sebetulnya Sabana 3 pas perengannya ini, nah puncak Swanting pas dataran. Ini namanya puncak Swanting sebenarnya bukan titik tertinggi sebenarnya yang ada di Merbabu. Jadi ini puncak tambahan. Kami menamakan puncak Swanting karena itu titik yang tertinggi yang bisa kami lihat dari sini. Jadi setelah itu masih ada bukit satu lagi yang menuju puncak Triangulasi yang tidak terlihat dari sini. Makanya puncaknya di sini.
dari dataran Puncak Swanting ini dari bawah set naik, ini dataran Puncak Swanting, satu lengkungan naik ke bukit sebelah sini, tinggal satu lengkungan gini, terus bukit datar sampai triangulasi. Dalam arti kata datar tuh benar-benar datar ya mas ya, jangan terus saya dikira PHP. Tapi sebetulnya saya nggak pernah PHP sih, dengan saksi yang terlalu banyak berharap. Banyak sekali yang terlalu banyak berharap. Di gunung kok landai gitu. Berarti kita sampai Puncak Swanting ya? Sampai Puncak Swanting. Ya, kalau mau ini maksudnya gini, kalau cuman pengen Puncak Swanting, monggo. Bisa ke Kenteng Songo bisa, dari Puncak Swanting satu bukit datar ketemunya triangulasi. Tapi umumnya kemana? Kenteng Songo. Kenteng Songo. Iya. Dari pos 3 berapa jam itu? Oke. Nah, sekalian nanti kasih gambaran waktunya. Jadi nanti gini gambarannya. Ini dari trek Puncak Swanting naik datar. Nah, pas datar itu nanti sampai ketemu triangulasi. Dari triangulasi ke Kenteng Songo itu cuma lengkungan sekitaran 100 meter. Jadi ini triangulasi, ini lengkungan, ini Kenteng Songo. Besok kalau misalkan balik lagi, jadi tinggal Kenteng Songo, ambil lengkungan, lurus ke sana. Jadi satu garis, gitu ya. Diingat-ingat karena di puncak terdapat ada beberapa percabangan yang cukup riskan. Percabangannya Selo, Cuntel, Tekelan itu ada di situ semua. Jadi kalau Swanting gampang, Kenteng Songo triangulasi tinggal lurus. Triangulasi Kenteng Songo ya baliknya ke sana, gitu. Ya. Itu. Terus estimasi waktu dari sini ke pos 1 5 menit pakai ojek, paling 30 menit 40 menit kalau jalan kaki. Oke. Pos 1 pos 2 itu bisa sampai maks 2,5 jam atau bahkan 3 jam tergantung jenengan, juga kondisi fisik dan cuaca itu tergantung. Terus pos 2 pos 3 itu kemungkinannya bisa 3 jam atau lebih. Ya, 3 jam atau lebih. Jam lah ya pahit ya. Ya, bisa diambil dari base camp ke pos 3 6 sampai 7 jam. Oke, 6 sampai 7 jam. Tapi tidak menutup kemungkinan jenengan bisa lebih cepat. Karena kemarin saya juga sempat dari sini ke pos 3 4 jam. Terus pernah juga dari sini ke pos 3 18 jam. Oh, bawa orang. Itu ada itunya. Jadi tergantung nanti yang penting senyamannya jenengan, seamannya jenengan. Jadi si samping nyaman juga harus aman. Gitu ya. Jangan sampai si selfie diajak tapi si safety-nya nggak diajak. Susah itu kalau itu. Selfie dan safety itu harus berdampingan. Dari pos 3 ke puncak rata-rata butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam, kecuali jenengan bawa kamera, biasanya bisa lebih. Foto ya. Baukin ya, baukin. Nggak bawa kamera, bawanya ini apa DSLR itu. Oke, perkiraan waktu 1,5 sampai 2 jam itu rata-rata pendaki yang bisa naik Swanting. Tapi estimasi ini berdasarkan rata-rata, bukan hal yang pasti. Tergantung kondisi fisik, cuaca, bawaan jenengan, apapun yang ada di sini. Okay? Terus kami harapkan yang penting untuk saat ini kan cuaca sedang terkondisi berubah. Ada perubahan cuaca. Bila mana nanti terjadi perubahan cuaca di pos 3 sebelum summit atau ini dimanapun tempat lah, dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, kami harapkan untuk stop di situ dan tidak dilanjutkan. Alangkah lebih baiknya malah lebih baik turun. Ya, kondisi itu mungkin kalau di gunung ada yang ego, wah aku harus sampai puncak, aku harus sampai puncak. Jangan. Sebetulnya tujuan utamanya balik dengan selamat, bukan puncak, karena puncak itu baru separuh perjalanan. Separuhnya lagi kan pulang selamat. Itu tadi. Terus nanti di bawah di base camp atau di loket ada tiket Taman Nasional, jadi menunjukkan kode booking, terus dikasih ini apa namanya tiket Taman Nasional, tiket dusun atau tiket pengelola wisata, juga ada peta. Di situ ada nomor emergency yang bisa dihubungi bila mana terjadi apa-apa. Masalahnya kadang cuaca tidak terlalu bagus, jadi tidak semua nomor bisa menerima. Mungkin bisa nomor saya digunakan sebagai cadangan bila mana terjadi sesuatu. Misalkan dengan hubungi nomor basecamp tidak aktif atau tidak bisa dihubungi, siapa tahu nomor bisa, silahkan nanti di save. Ada 2 nomor. Ini yang nomor
yang bawah ini yang sering sekarang tak gunakan karena yang atas ini sudah mati. Nanti nomor yang bawah ini sama nomor satu lagi nomor yang memang benar-benar khusus saya gunakan untuk orang-orang tertentu. Jadi nanti tak kasih ke jenengan. Bila mana nanti terjadi apa-apa silahkan hubungi kami. Jangan hubungi pihak luar. Karena apa? Kalau yang terjadi apa-apa, yang pertama merespon, yang pertama bergerak kami sebagai pengelola base camp. Oke, macam itu. Kalau memang kami tidak bisa dihubungi, hubungi nomor emergency yang dengan ketahui atau nomor ini supaya menghubungi kami. Tapi kami sarankan yang pertama adalah kami yang dihubungi. Terjadi apa-apa seperti hal kemarin 100% totalitas kami yang bergerak, tapi yang dapat nama orang lain, ya tidak apa-apa, ikhlas baik. Sudah biasa. Sudah biasa, kami terbiasa dengan hal-hal seperti tim siluman atau tim silent yang bergerak, kita yang dapat ini terserah. Oke, kearifan lokal. Kearifan lokalnya pertama pintu masuk salam, pintu masuk Manding salam, dan di sepanjang lembah Manding terutama atau khususnya jenengan tidak boleh mengeluh, tidak boleh ada keluhan, tidak boleh ada umpatan atau kata-kata kasar. Kalau yang keluhan secara logika bisa diterima karena apa? Jenengan ngeluh terus, alam bawah sadarmu itu merespon hal negatif. Lama-lama jadi benar-benar negatif, alam bawah sadar yang bergerak. Jadi kalau di lembah Manding ya wis nikmati aja karena lembah Manding sendiri ya treknya alhamdulillah saling silaturahmi antara lutut dan janggut. Kan bagus toh silaturahmi itu. Yuk bisa yuk gitu. Semangat. Jadi nanti kalau di lembah Manding diusahakan untuk tidak ada keluhan karena seiring sejalan dengan sugesti. Kalau sugestinya bagus, insya Allah bagus hasilnya. Kalau sugestinya negatif, ya guys. terus kalau bisa wah aku ganteng ini, aku ganteng. Aku ganteng. Gitu Terus ya. buat battery. TikTok. Oke. Kan cuma yang lihat ya, parah. Kacau nih bocah. Oke, itu tadi. Terus kalau misalkan jenengan pengen, ini kan biasanya di gunung tetap toh ada yang buang air, nggak mungkin nggak buang air. Usahakan untuk permisi dulu. Dan satu lagi, jangan pernah menghadap ke arah kiblat. Oh, Ya, ini hal-hal kayak gini jarang sekali disampaikan. Padahal ini justru penting. Justru penting hal-hal semacam ini. Jenengan, ya kok saya? Ya situ dong. Justru hal-hal semacam ini walaupun dikatakan nggak terlalu penting, justru hal-hal ini penting. Betul. Karena ini berhubungan dengan ya kalau saya sih akidah. Kalau saya ya karena saya sebagai seorang muslim, ya masuk iya saya sholat menghadap kiblat, saya kencing menghadap kiblat. Enggak masuk logika. Jadi kalau dengan ada kompas offline silahkan gunakan cari arah kiblatnya. Tapi kalau nggak ada ya gampang, jenengan bisa menghadap ke arah Merapi atau ke arah Gunung Andong, itu sudah tidak ke arah kiblat. Oh, arah Merapi itu udah bukan kiblat. Bukan kiblat. Kiblatnya ada di Ka'bah. Kalau ke arah Merapi kan Iya sih bukan. musik Salah saya ya. Jadi kalau dari Emang sini, enak. kalau dari sini, jenengan bisa lihat Sumbing Sindoro. Kalau misalkan cerah ya, Sumbing Sindoro di sebelah sana, Perahu sana. Jadi di arah sana. Ya di belakang sana. Di depan sana. Kalau saya di depan. iya saya di belakang. Ya. Oke, kita sepakat? Sepakat. Jadi saya di mana? Di sini aja. Di sini aja. Ya. Jadi diusahakan untuk tidak yang penting dengan permisi dulu. Jangan lupa juga misalkan ini maaf ini malah pas lagi mau makan pas Iya, enggak. soalnya bikin lubang terus gali nggak usah terlalu dalam Mbak, karena nggak terlalu banyak juga dan tutupin ya. Gali lama ya mas 2 meter. Ya. Jangan lupa setelah selesai ditutup dan jangan di track. Iya. Jangan sampai menjadi ranjau bagi Ada orang lain. ranjau. Ya. Jangan sampai Gitu menjadi ya. lagi mau makan lagi Pak. Dan satu lagi untuk bersih-bersih karena di Swanting sendiri ada air, gunakan air.
jangan pakai tisu basah, dilarang keras membawa tisu basah. Tisu kering masih diperbolehkan, tapi tetap harus dibawa turun. Kalau tisu basah sama sekali tidak boleh dibawa naik, apalagi digunakan. Kalau di sini masih bisa, tapi kalau di gunung jangan. Oke, terus kasih briefing. Oh ini saja. Kalau soal api unggun, mau silakan sambil makan. Kalau soal api unggun, kayaknya kalau akhir-akhir ini kayaknya nggak mungkin membuat api unggun dengan kondisi semacam ini. Kalau pas musim kemarau saya jelaskan tentang api unggun dan segala macam. Terus ini lagi lanjutan, ada pembriefingan tambahan. Ini kan ada 2 personil wanita. Nah, lagi dalam, maaf ini saya tanyanya secara ini lagi dalam masa periodikal kah? Enggak, Mbak, dengan masih masa enggak. Oke. Saya sampaikan aja, misalkan terjadi ya. Banyak yang bilang sih kalau orang lagi dalam rutinitas bulanan atau periodikal itu tadi, itu kalau lagi dapat biasanya kondisi fisik menurun, emosinya meningkat, lebih sensitif. Jadi nanti mungkin dengan bisa backup ya sebagai para porter mungkin ini. Ya mau nggak mau ada ya dengan semua yang backup, jadi itu tadi di backup tadi akan elektabilitas. Terus bila mana jenengan kok tiba-tiba di atas dapat, saya minta tolong pembantunya dibawa turun. Jadi sampah disendirikan, masukkan ke kresek, kalau perlu didobel, kasih wangi-wangian minyak kayu putih kan hilang baunya darahnya, karena baunya darah itu memicu binatang buas mendekat. Walaupun di Merbabu diindikasikan sudah tidak ada, tapi saya tahu pasti itu masih ada. Karena apa? Banyak buaya darat di atas. Bahaya. Jadi ya saling lihat. Saya enggak. Jadi istilahnya kami minta tolong sampah 100% dibawa turun. Yang bisa terurai silakan dibuang di atas, tidak masalah. Kalau yang bisa terurai dalam arti kata organik ya, seperti sisa beras, sisa mie, tapi jangan langsung dibuang gitu aja. Bikinkan lubang juga. Jadi dibikinkan lubang secukupnya, itu sampah kulit buah, terus apa namanya sayur, masukin ke situ, ditutup. Soalnya kalau nggak ditutup nanti sampahnya membusuk juga jadi pandangannya nggak enak mas. Kalau nggak ditutup makanya ditutup ya jadi tanah dia. Ya walaupun terurai. Ya walaupun terurai. Ya, semacam itu. Terus apalagi nih? Kayaknya hampir semua sudah tak sampaikan. Mungkin dari jenengan ada yang mau ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Jelas banget. Jelas banget. Apa ininya masuk lewat atau masuk malah mental? Yang pos 3 apa? Yang air itu di pos 3-nya tuh nggak ada ya di bawahnya. Sebelumnya pos 3 yang air itu. Iya. Kalau mungkin bawa di bawah. Iya, jadi pos air itu HM 34, pos 3 itu HM 36, jadi 200 meter. Oh, lumayan aja. Ya. Kalau turun paling sekitar 5 menit, naik ya 15-an menit. Ya, itu tadi. Kalau mau praktis dengan pas naik sekalian bawa air, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Pos 3 dulu buka tenda, kondisikan aman, nyaman, baru cari air. Jangan karena memburu air, dengan terus repot-repot bawa air itu dalam kondisi sudah mulai kedinginan, itu malah lebih bahaya lagi. Mendingan sampai tenda dulu, kondisi aman, hangat badan, baru nyari air. Saya cuma 5 menit ya turun. Iya, turun 5 menit, naik paling sekitar 15 menit. Gitu tadi. Ada lagi? Oke. Terus tambahan. Jangan bisa ke loket, nanti pukul 8 sudah mulai buka loket. Ada yang jaga, silahkan tunjukkan kode booking sambil ini nanti kalau khusus setelah kemarin ada acara dari ini kan semuanya turun. Tunjukkan kartu apa namanya KTP, juga kartu vaksinasi, kartu atau aplikasi lah. Tunjukkan ke petugas, memang benar-benar sesuai dengan apa yang peraturan. Terus tinggal salah satu KTP, salah satu identitas milik ketua yang terdaftar di bookingan so tadi. Dan besok pengambilan KTP batas maksimal itu pukul 4 atau 5 sore. Pukul 4 itu tutup loket, pukul 5 itu batas pengambilan KTP. Jadi kami bantu spare waktu pukul 5 sore pengambilan KTP. Di luar jam itu non sewu berarti dengan pengambilannya besok paginya. Hampir mirip
seperti sistemnya Semeru, karena kami sebagai penjaga base camp juga butuh waktu untuk istirahat. Oke. Sampah buang mana? Sampah nanti dibakar dengan pengambilan KTP. Oh, harus di base camp. Iya, betul. Biasanya kan ada sebelum itu ditaruh dulu dong. Betul. Jadi nanti penukaran KTP, sampah dicek, cek sama petugas. Jadi setelah selesai baru KTP-nya diserahkan atau identitas yang ditinggal diserahkan. Tapi nanti bila mana kok kondisi